Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasi tentang penelitian data statistika. Di sini saya dengarkan saya. Yang pertama itu Angga, terus Ida Kurnia dan saya Aguanda. Baik, nanti di sini kami akan menjelaskan tentang data statistika yang kami teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan uji Pirate Simplicity Test yang biasa digunakan pada saat pretest dan posttest. Jadi untuk itu kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti biasa, yaitu Excel, SPS, dan catatan. Uji pretest Simplicity Test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih 2 min dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal, seperti berpasangan berasal dari subjek yang sama, seperti variabel diambil dari situasi dan keadaan yang berbeda. Jadi, kunci dari Pirate Simplicity Test ialah sampel itu berasal dari subjek yang sama, atau bisa kita ambil dari kelompok yang sama atau dari grup yang sama. Nah, jadi kuncinya di situ. Misal kalian memberikan perlakuan seperti itu, jadi sebelumnya ada pretest, kemudian kalian berikan perlakuan, kemudian baru posttest. Jadi kalian pahami penggunaan Pirate Simplicity Test ini pada pretest dan posttest. Untuk pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi tutel kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Pretest dan posttest menunjukkan pengaruh yang bermakna pada pertukaran yang diberikan. Pada masing-masing variabel, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Seperti biasa, di sini sudah disiapkan contoh sebuah data, ada hasil belajar matematika ataupun disesuaikan dengan penelitian kalian seperti penelitian bahasa atau yang lainnya. Di sini ada 33 sampel yang sama dan memiliki data yang berbeda. Untuk pretest ini ada kolomnya dan posttestnya ada hasilnya juga. Untuk uji Pirate Simplicity Testnya, kita bisa kopikan kedua data ini, pretest dan posttest. Copy, kemudian kita buka SPS, kemudian kita paste. Nah, seperti ini biasa tampilan dari data ini kita rubah dulu di variabel view. Untuk data var 00 tadi kan kita sudah tahu ini adalah pretest. Jadi kita ketik aja di sini pre, ketik, dan var 002 tadi adalah posttest. Jadi kita ketikkan saja di sini posttest. Baris pertama itu kan kita beri label pretest, kemudian untuk baris yang kedua beri nama posttest. Variable views sudah kita edit, maka kita kembali ke data view. Otomatis yang var 001 dan 002 tadi judul kolomnya sudah ada, yaitu pretest dan posttest. Kita beri nama seperti itu. Untuk analisisnya caranya ialah klik
analisa compress min, kemudian kita pilih pirate simple detail. Nah, untuk pretest kita tahan ke kanan, dan untuk post test kita pindahkan ke kanan, kemudian langsung saja klik OK. Otomatis akan keluar hasil dari uji pirate simple test sesuai dengan 3 tabel. Pirate simple test jadi tabel yang satu, yaitu pirate simple statistik. Isinya ini adalah merupakan deskriptif statistik dari 2 data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Kurniawati dari Prodi Matematika semester 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar uji homogenitas. Jadi, uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Yang kedua, pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan tutel kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan distribusi ini merupakan data tidak homogen, atau menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Sedangkan jika nilai signifikan tutel lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan distribusi ini merupakan data homogen, atau menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Selanjutnya, setelah kita mengetahui konsep dasar dari uji homogenitas, saya akan melakukan uji homogenitas menggunakan uji Fisher atau uji V dengan bantuan Excel. Nah, di sini ada 2 kelas. Yang pertama, nilai pretest dan pretest kelas perlakuan menggunakan modul interaktif. Jadi, yang pertama yang akan kita buktikan itu kelas perlakuan menggunakan modul interaktif. Jadi, uji homogenitas ini adalah untuk melihat data pada kelompok itu homogen atau tidak. Jadi, misalnya kita bandingkan antara nilai pretest dan nilai post-test. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka Microsoft Excel. Nah, jadi di sini ada nilai pretest. Nilai pretest itu dimulai dari 64 sampai 64. Sedangkan nilai protes itu dimulai dari data 84 sampai 96. Nah, kita akan melihat apakah data kedua ini homogen atau tidak. Jadi, langkah yang pertama untuk membuktikannya, kita klik view. Klik view, setelah itu klik kanan, pilih custom quiz access. Klik, ada pilihan. Di sini kalian pilih add-ins. Setelah itu kalian pilih Analysis Toolpack VBA. Setelah itu klik Go. Nah, di sini ada pilihan lagi. Kalian centang yang Analysis Toolpack VBA. Klik OK. Nah, setelah selesai, kita lanjutkan ke langkah kedua. Jadi, langkah keduanya kalian bisa klik Data. Di sini ada data analisis, kalian klik, ada pilihan. Silahkan pilih view test to sample for varian, atau ini variannya bisa menentukan homogen atau tidaknya. Kita klik. Dan setelah itu di sini ada tulisan variabel 1. Ini berarti variabel satunya itu nilai dari pretest. Yang pertama 64 kita masukkan sampai data yang terakhir. Sampai 64 juga. Sedangkan variabel kedua itu kita ambil data yang pertama dari nilai post test 84 sampai yang terakhir 96.
Setelah itu kita akan menggunakan taraf alfa ini. Alfanya ini normalnya dalam pendidikan kita menggunakan 0,05 untuk melihat data homogen atau tidak. Setelah itu klik OK. Klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Maka pengambilan keputusan kita adalah dengan melihat nilai F akan kita bandingkan dengan nilai F critical on time. Jadi pengambilan keputusan kita adalah apabila F dihitung lebih besar dari F critical on time, maka datanya tidak homogen. Tetapi apabila F lebih kecil daripada nilai F critical on time, maka datanya homogen. Coba kita lihat nilainya. 1,09856 lebih kecil dari 1,8044816. Nah, jadi nilainya 1,098526 itu lebih kecil dari 1,8044816. Jadi data di atas merupakan data homogen karena F lebih kecil daripada F critical on time. Jadi data yang pertama atau data yang menggunakan atau kelas yang menggunakan modul interaktif itu datanya merupakan data homogen. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, setelah kita menggunakan kelas menggunakan modul interaktif, kita lanjutkan ke kelas kontrol atau yang tidak menggunakan modul interaktif. Caranya sama, kita klik view, kita klik kanan, pilih custom quiz, setelah itu add-ins, pilih analisis toolpack VBA, klik go. Setelah itu di sini centang analisis toolpack VBA, klik OK. Setelah selesai, kita lanjutkan ke klik data analisis di sebelah kanan. Setelah itu kita pilih view test to sample for variance. Kita klik OK. Nah, di sini ada varian 1 data tidak menggunakan modul interaktif ada 64 sampai 64 juga. Yang kedua, data yang kedua dari 76 sampai 78. Selanjutnya, setelah itu kita akan menggunakan taraf alfa ini. Normalnya dalam pendidikan kita menggunakan 0,05 untuk melihat data homogen atau tidak. Setelah itu kita klik OK.
maka akan muncul seperti ini tampilannya. Maka pengambilan keputusan kita adalah dengan melihat nilai F dan nilai F critical on tile. Maka kita akan bandingkan nilai F dengan nilai F critical on tile. Jadi pengambilan keputusan kita adalah apabila F dihitung lebih besar dari F critical on tile, maka datanya tidak homogen. Tetapi apabila F lebih kecil daripada F critical on tile, maka datanya homogen. Coba kita buktikan. Nilainya F itu berapa? 2,432,9,89 lebih besar dari 1,084481161. Ternyata setelah kita buktikan, data yang kedua ini atau data yang tidak menggunakan modul interaktif ini, datanya tidak homogen atau F lebih besar daripada F critical on tile. Jadi data di atas bukan data homogen karena F lebih besar dari F critical on tile. Nah, jadi yang pertama tadi, kelas yang menggunakan modul interaktif itu datanya bersifat homogen karena F lebih kecil dari F critical on tile. Sedangkan kelas yang kedua atau kelas kontrol yang tidak menggunakan modul interaktif, datanya bukan merupakan data homogen karena F lebih besar dari F critical on tile. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, jadi perlakuan kelas dengan menggunakan modul interaktif itu sangat mempengaruhi tingkat belajar siswa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Uji normalitas apa sih? Sebenarnya apa sih uji normalitas itu? Istilah ini, uji normalitas biasa digunakan pada pengolahan data statistik. Ada yang menganggap uji normalitas sebagai suatu bentuk normal atau tidaknya data yang digunakan. Bahkan ada pula yang menganggap ini adalah uji kenormalan suatu model. Sebenarnya istilah normalitas dalam statistik itu biasa digunakan untuk menjelaskan jenis distribusi dari sebuah data. Suatu data memiliki kecenderungan terhadap suatu jenis distribusi seperti distribusi binomial, hipergeometri, dan lain-lain. Jenis distribusi data dapat ditentukan dari karakteristik data itu sendiri. Dapat pula dilakukan pengujian apakah data tersebut memiliki kecenderungan terhadap suatu distribusi. Nah, guna menguji sebuah data distribusi normal atau tidak dapat menggunakan beberapa cara uji. Ada uji Kolmogorov, Smirnov, Jekwe-Beratas, Anderson-Darwin test, dan lain-lain. Uji normalitas sebuah untuk menguji apakah sebuah data terdistribusi normal atau tidak, biasanya dilakukan sebagai persyaratan atau sebuah metode tertentu. Misalnya dalam regresi linear sebagai salah satu persyaratan asumsi klasik, penentuan apakah menggunakan statistik parametrik, non-parametrik, dan lain-lain.
Bagaimana jika sebuah data tidak distribusi normal? Apakah data tersebut perlu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi terdistribusi normal? Pada beberapa metode, penggunaan distribusi normal bagi sebuah data merupakan suatu keharusan, tapi bagi metode lainnya tidak. Salah satu yang menjadi keharusan sebuah data residualnya, bukan variabelnya. Terdistribusi normal adalah dalam regresi linear dengan OLS, di mana salah satu asumsi klasik dalam regresi linear mengharuskan residual mode terdistribusi normal. Baik, di sini kita akan langsung uji normalitas untuk data yang kita dapat. Baik, dari kesimpulan presentasi rekan-rekan saya, yang pertama dari dua tabel yang telah diuji, ternyata kedua sampel di atas merupakan data yang tidak homogen. Yang kedua, setelah diadakan uji sebaran normalitas pun
Kedua tabel tersebut merupakan data tidak normal, tetapi ada perbedaan data pada tabel modul yang menggunakan modul kelas interaktif. Pada hasil pretest, nilai L atau nilai maksimal cukup rendah, yaitu 0,129365, tetapi pada saat post-test diadakan nilai L, nilai maksimal meningkat cukup signifikan, yaitu 0,858110. Nah, yang ketiga, ini berbeda dengan kelas yang tidak menggunakan modul tidak interaktif. Nilai maksimal L pada pretest adalah 0,1887 dan pada saat post-test nilai maksimalnya adalah 0,678. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.